Oke, selamat pagi Losa Luis. Selamat pagi Losa Dewi. Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, semuanya duduk yang bagus ya. Oke, Charles duduk. Semua duduk ya. Tidak boleh lagi main-main karena kita mau memulai sekolah minggu kita ya Losa ya. Benar Losa. Oke. Kita akan memulai. Kita akan memulai sekolah minggu kita Losa dengan lagu Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti amat cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan bijak maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, bisa jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan bijak maju, Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke adik-adik semua, tutup matanya, dilipat tangannya, kita mau berdoa. Ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari kudus Tuhan, kami bisa datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan, selama 1 minggu lamanya, Tuhan telah menjaga kami, memberikan kesehatan dan kecukupan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua teman-teman yang pada hari ini bisa bergabung dengan kami di sekolah minggu. Dan kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan, agar firman-Mu dapat menolong kami untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ampuni dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita lagi Losa. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
hari ini hari apa Lose? Harinya Tuhan, Lose. Ya, jadi hari-hari yang lain harinya Tuhan bukan Lose? Kira-kira. Coba kita tanya, Lose tanya sama adik-adik. Jadi adik-adik, apakah hari-hari lain harinya Tuhan juga? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu harinya Tuhan bukan ya? Iya, Charlene. Iya betul ya Lose ya, semuanya harinya Tuhan. Tapi yang paling kita khususkan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah bersama-sama itu adalah hari Minggu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ingat semuanya adalah hari Tuhan. Tapi yang paling terkhusus untuk kita beribadah bersama-sama adalah hari Minggu. Oke Lose, kita akan lanjutkan lagi pujian kita, Zakheus. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, ku mau menetap di rumahmu." Ya, Zakheus ini kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Ini cerita paling familiar loh. Ada yang tahu? Ada remaja? Dia ini pekerjaannya apa sih? Elisa. Iya betul sekali, pemungut cukai. Adik-adik remaja kalah loh sama adik-adik kelas kecil. Ya, pekerjaannya ini adalah pemungut cukai dan itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh masyarakat ya Lose ya. Karena pemungut cukainya itu sering sekali mengambil lebih dari apa yang harus mereka pungut sebenarnya Lose. Iya Lose, benar. Iya, jadi walaupun seperti ini, kalau Tuhan pilih dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya tidak ada yang bisa larang dan tidak ada yang bisa menolak ya Lose ya. Benar Lose. Dan orangnya juga pendek katanya Lose ya, makanya dia manjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus ya. Iya Lose. Karena banyak orang yang berkumpul. Oke, kita nyanyikan sekali lagi Lose dengan semangat ya. Oke Lose. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, ku mau menetap di rumahmu." Oke, kita lanjutkan lagi Lose. Pujian kita berikutnya, taat, T-A-A-T, taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawab ya ya ya
lagu kita suruh kita apa Lose? Harus taat. Ya, tadi di ayat pertama ada 4 ayat ya. Kalau kita dipanggil harus jawab apa? Jawab apa Sisi? Kalau dipanggil papa, mama atau Lose, jawab apa? Jawab. Bilang apa Sisi kalau dipanggil? Iya, ya. Ya, bagus ya Sisi ya. Kalau kita disuruh pura-pura enggak dengar, tidak usah lakukan atau bagaimana? Rachel. Pura-pura enggak dengar ya? Rachel. Hai Rachel. Dibantu sama Cece deh. Carol. Pura-pura enggak dengar ya? Iya, didengar dan langsung dilakukan. Dan nah di sini ada contohnya, kalau waktunya makan harus langsung apa Lose? Langsung makan. Lose. Iya, kalau waktunya mandi kita harus langsung mandi. Jangan pura-pura tidak tahu waktu, atau kalau disuruh pura-pura tidak dengar, tidak mau tahu, nggak boleh ya. Harus jadi anak yang taat. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita berikutnya Lose. Kita akan kumpulkan persembahan mengikut Yesus keputusanku. Hari ini petugas playgroup. Adik-adik playgroup, minta tolong Lose bantu yang sudah dipilih. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tagihkan, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tagihkan, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tagihkan, musik saja. Kita minta Lose Felix untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, ikutin Lose. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Kami telah berkumpul di rumahmu di rumahmu, untuk memuji namamu. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih untuk adik-adik playgroup dan Lose Felix.
Oke, sekarang kita akan melihat pengumuman kita, Lause. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam jam 8 sampai 8.30. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Yang kedua, asisten guru sekolah minggu dan anak kelas remaja diminta untuk mengikuti renungan malam remaja setiap malam jam 9. Guru sekolah minggu dan asisten diimbau untuk mencuci perlengkapan makan seperti piring, sendok, cangkir yang digunakan. Dan guru sekolah minggu, asisten dan anak sekolah minggu diimbau untuk datang on time. Petugas playgroup kebaktian hari ini adalah Lause Dermayanti. Oke, pengumuman kita sampai di sini. Sekarang kita mau bagi kelas. Adik-adik playgroup di sebelah kiri Lause, ikut Lause Anton ya. Lause Anton ada, oke. Kelas tengah di sebelah kanan, ikut Lause Selfie dan Lause Mega ya. Dan kelas remaja tetap di sini. Oke, terima kasih Lause. Tes tes.
Selamat pagi semuanya. Ya, kita bersyukur ya bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalian senang tidak beribadah sama Tuhan? Siapa yang merasa jujur dalam hatinya ini? Pergi ke sekolah minggu setiap hari minggu itu buat merasa capek gitu. Seperti terpaksa gitu. Ada yang merasa? Atau ada yang tidak berani jujur? Jadi kita harus bersukacita lah ya kalau kita datang beribadah ya. Nah, kenapa? Karena kita bertemu dengan Tuhan secara tidak langsung ya, dengan kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai menghafal ayat hafalan kita dan juga dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita minta Steve ya untuk bantu kita di dalam doa ya, pimpin. Amin. Oke, kita mau hafal ada hafalan Ulangan pasal 10 ayat 13 ya. Kita baca dulu bersama-sama 2 3 ya. Ulangan pasal 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. Pendek kan? Silakan hafal 2 menit. Kali ini gampang lah ada hafalannya. Pendek. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Udah selesai.
Oke, kita sebutkan bersama-sama 2-3 ya. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. Kita hapus 2-3 ya. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. 2-3 ya. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. 2-3 ya. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. 2-3 ya. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. Terakhir 2-3 ya. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Oke, kita minta Steve. Isania. Supaya. Oke, Arzilia. Oke, Joanna. Oke, Natania. Oke, Steve boleh geser sedikit sini, di tengah-tengah Arzilia. Maksudnya bukan duduk di situ, tapi posisinya ya. Oke, biar nampak. Natania bisa geser sedikit ke kanan, ya, biar langsung bisa lihat. Oke, lanjut, Cherish. Ketetapan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini. Oke, Kerry. Oke, si Hana. Pada hari ini. Oke, terakhir. Kepadamu. Oke. Nah, firman Tuhan ada hafalannya ya. Itu berbicara kalau Tuhan mau memberkati kamu, maka hal yang utama yang harus kamu lakukan adalah berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang itu maksudnya apa? Seperti kamu ambil mic, kamu pegang kan? Kamu tidak lepaskan sehingga jatuh, kamu tidak abaikan begitu saja, ya kan? Kamu tidak anggap sepele, kamu tidak lepaskan dia, kamu pegang dia. Nah, berpegang pada perintah Tuhan artinya apa? Firman Tuhan itu selalu kita ingat, kita tanamkan dalam hati kita, dan kita lakukan. Kita tidak melupakannya, tidak mengabaikannya. Tapi kita tetap ya
selalu ingat, kita renungkan dan patuh terhadap perintah Tuhan. Nah, itulah kuncinya supaya Tuhan memberkati kamu. Makanya dikatakan supaya baik keadaanmu, bukan supaya buruk keadaanmu, tetapi supaya baik keadaanmu. Oke, bisa mengerti? Oke, nah itu adalah ayat hafalan ya. Cerita firman Tuhan pada hari ini, pelajaran ke-6 ya. Kita baca bersama-sama judulnya. 2, 3, ya. Allah memperbarui covenant-Nya. Ya, Allah memperbarui covenant-Nya. Cerita firman Tuhan ini terambil dari satu kitab, yaitu kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan. Nanti adik-adik pergi baca-baca ya kitab Ulangan ya. Apa tujuan pelajarannya? Yang pertama, memahami bahwa menaati Allah berawal dengan mempercayai dan mengasihi Dia. Jadi, langkah pertama agar kita bisa patuh terhadap perintah Tuhan, kita harus memiliki perasaan ya yang benar-benar mengasihi Tuhan. Suatu sikap yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menemukan apa yang Allah harapkan dari umatnya. Jadi kita harus tahu nantinya apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Nanti di ceritanya harus kita temukan ini. Oke? Dan tentunya ketika kita sudah tahu ya kita harus lakukan. Nah, bagian pertama yang harus kita perhatikan dulu yaitu ingatlah masa lampau. Nah, di sini kita mau melihat Musa. Dia mengumpulkan orang Israel. Mereka ini sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan Musa mengumpulkan mereka di mana? Di Araba Yordan, ya, di Araba Yordan. Musa mengumpulkan mereka ada maksudnya, ada tujuannya. Pertama, untuk mengingatkan orang Israel tentang apa yang Tuhan lakukan kepada mereka sebelumnya. Hal-hal apa saja yang terjadi di mana Tuhan telah menolong, menyertai mereka, menyelamatkan mereka sampai mereka pada saat ini. Dan seterusnya tentunya Tuhan akan terus menyertai mereka. Nah, tetapi secara khusus Musa mau mengingatkan mereka ya, apa saja yang Tuhan telah lakukan kepada mereka supaya mereka tahu, oh, inilah yang kami terima dari Tuhan. Karena Tuhanlah kami bisa sampai pada saat ini. Nah, kalau kita membaca di Ulangan pasal 7 ayat 6, di situ firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Bagi Tuhan Allahmu. Kudus. Kudus artinya apa? Dikhususkan, dipilih, dipisahkan daripada yang lain. Istimewa ini namanya, ya. Nah, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi dan untuk menjadi umat kesayangan. Nah, jadi Musa pertama-tama memberitahukan kepada orang Israel, jangan lupa bahwa kalian ini menjadi bangsa pilihan. Karena Tuhan yang memilih. Tuhan yang menjadikan kalian sebagai bangsa kesayangan. Bukan karena kalian orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang gampang dipimpin. Bukan. Tetapi murni karena kesayangan Tuhan kepada mereka. Murni karena belas kasihan Tuhan kepada mereka. Tuhan yang memilih mereka. Itu yang pertama ini. Di situ dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Tuhan memilih mereka bukan karena ada sesuatu yang baik. Karena mungkin tadi yang saya katakan, oh gampang diatur, orang-orangnya baik, mau mendengar, mau patuh. Bukan juga karena jumlah
jumlah orangnya ya sebagai satu bangsa itu begitu besar seperti saat ini ya, contohnya saat ini negara yang jumlah rakyatnya itu paling banyak apa? Negara apa? Ada yang tahu? Negara apa? Negara China ya kan? Negara China itu paling banyak jumlah warganya. Bahkan yang dari China pun menyebar kemana-mana ya kan, ke negara-negara lain. Nah, jadi bukan karena orang Israel seperti bangsa China yang saat ini yang jumlah warganya, masyarakatnya paling banyak, bukan. Pada saat itu orang Israel itu bangsa yang paling kecil loh, paling kecil. Kalaupun diperkirakan ya sekitar 1 juta ke 2 juta jumlah. 1 juta sampai 2 juta. Tidak sampai 10 juta, 20 juta, apalagi ratusan juta, apalagi seperti China 1 miliar lebih. Enggak. Jadi bukan karena orang Israel ada sesuatu yang istimewa, tapi murni karena Tuhan yang memilih. Tuhan menjadikan mereka sebagai bangsa kesayangannya, ya. Nah, di situ dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Lalu, yang kedua, kenapa? Karena Tuhan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang orang Israel. Siapa nenek moyang orang Israel? Ada yang tahu? Nenek moyang orang Israel itu diwakili oleh 3 orang itu. Ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau dikatakan nenek moyang orang Israel itu selalu diwakili oleh 3 orang itu. Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham bahwa Abraham menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan dan keturunannya juga menjadi bangsa pilihan Tuhan. Abraham mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Abraham, negeri Kanaan, tanah Kanaan itu akan menjadi milik keturunan daripada Abraham. Tetapi sebelumnya keturunan Abraham akan diperbudak selama sekitar 400-an tahun di Mesir. Setelah itu Tuhan akan bawa mereka ke tanah perjanjian untuk menggenapi janjinya bahwa tanah Kanaan ini telah diberikan kepada Abraham dan keturunan. Tuhan membuat perjanjian. Dia sendiri yang membuat perjanjian itu kepada Abraham. Maka Tuhan memegang janjinya. Tuhan bukan pribadi yang suka ingkar janjinya, atau lupa janjinya, atau tidak mampu memenuhi janjinya. Bukan seperti kita manusia. Kita janji A, bisa kita lupa, atau kita bisa gagalkan. Maksudnya adalah kita batalkan, atau kita bisa berusaha tetapi tidak bisa terwujud. Janji kita belum tentu kita bisa tepati, ya kan? Tapi Tuhan selalu memegang, menepati janji. Nah, itu yang kedua. Di sini dikatakan, karena Tuhan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, dengan penuh kuasa. Dia menebus orang Israel dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Makanya orang Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir, mereka bisa menuju tanah perjanjian, bisa lepas dari Firaun yang pada saat itu adalah raja yang begitu memiliki kuasa ya di dunia ini. Mesir pada saat itu lagi jaya-jayanya, tapi Tuhan hukum Mesir sehingga orang Israel bisa keluar. Karena Tuhan mengasihi, memilih orang Israel, dan karena Tuhan memegang janjinya kepada nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan sebab itu haruslah kau ketahui, Makanya tadi di bagian pertama dikatakan ya ingat masa lampau, jangan lupa
ingat masa lampau, apa yang Tuhan telah lakukan kepada orang Israel. Ya, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi orang Israel sekarang harus selalu sadar dan ingat apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa mereka bisa sampai saat ini menuju ke tanah perjanjian? Mengapa mereka bisa lepas dari tangan Raja Firaun, dari perbudakan di Mesir? Itu semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memilih mereka menjadi bangsanya, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan juga memegang perintahnya kepada kepada nenek moyang mereka itu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka tidak boleh lupa, harus selalu ingat itu Tuhan. Oke? Nah, itu bagian pertama ya. Jadi ingat masa lampau, mereka harus ingat apa yang terjadi semuanya itu karena Tuhan. Yang kedua, ingatlah akan Tuhan dan lakukanlah kewajibanmu kepadanya. Nah, setelah kita mengingat bahwa semuanya yang terjadi itu karena Tuhan, Tuhanlah yang menolong, maka kita tidak boleh melupakan Tuhan, serta kita harus melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Lihat firman Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menudukinya. Jadi Musa mengatakan kepada orang Israel, nah sekarang dengarkan baik-baik, ada perintah Tuhan untuk kamu lakukan dimanapun kamu berada dan kapanpun. Sekalipun kamu sudah sampai di tanah perjanjian itu, jangan melupakan Tuhan. Ini perintahnya, kamu harus lakukan, inilah kewajibanmu. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umur. Tujuannya adalah supaya jangan sampai mereka memberontak kepada Tuhan ataupun menyimpang daripada perintah Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang menjadi musuh Tuhan. Jangan sampai. Ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Nah, sekarang Musa ulang lagi. Dengar, dengar baik-baik, perhatikan dengan baik-baik. Lakukan itu dengan setia. Kamu harus melakukan perintah itu dengan setia. Setia artinya apa? Terus menerus sampai kapan? Sampai kita mati. Ya kan? Ya kan, Darens? Kalau dibilang setia, terus menerus. Tidak ada batasnya. Tidak hanya 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sampai kita mati, sampai kita tutup mata. Dah selesai. Itu batasnya. Di sini dikatakan, inilah perintahnya. Perhatikan baik-baik ya, nanti langsung tanya ya. Inilah perintah Tuhan. Yang pertama, dengarlah hai orang Israel. Ya, dengar ya, untuk kalian juga, untuk kita semua, untuk kita. Ya, dengar apa kata firman Tuhan ini. Ya, nanti langsung tanya nanti ya. Dengarlah hai orang Israel dan hai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, yaitu kita orang Kristen. Pertama, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan ditulis dalam huruf besar, ya kan? Coba perhatikan, semua dalam huruf kapital, huruf besar kan? Itu berbicara tentang nama Allah perjanjian, yaitu Allah Yehova. Allah perjanjian, maksudnya adalah Allah yang telah memberikan janjinya dan setia terhadap janjinya. Dia berpegang pada janji. Itu menuju kepada nama Allah Yehova atau Allah berjanji. Wah, ini benar-benar serius. Orang Islam dan kita tidak boleh memiliki Allah lain selain daripada Tuhan. Kamu tidak boleh percaya kepada
Allah lain dari agama lain. Ada berapa agama di dunia ini? Ada banyak kan? Tak boleh kamu pergi mengatakan ada Allah lain selain daripada Tuhan yang huruf besar ini sendiri. Allah perjanjian, Allah Yehova. Dan Allah Yehova itulah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak itu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Itulah Allah perjanjian, Allah Yehova. Jadi kamu tidak boleh beribadah kepada Allah lain selain daripada Allah yang dikenal di dalam Tuhan Yesus. Tak boleh kamu mengatakan, oke, ini Tuhan, dan tapi agama lain juga Tuhan, Allah. Tidak boleh. Makanya itu dikatakan Tuhan itu Allah Tritunggal, Allah Yehova, itulah Allah kita. Tak boleh kamu lupakan ini ya. Sampai kapanpun dan dimanapun kamu berada, mau kamu kuliah di China kah, di Amerika kah, atau di mana saja, di Australia, atau di mana saja kamu pergi kuliah. Dan sampai kapanpun, mau sekarang ini, kamu mau sudah menikah, kamu sudah punya anak, sudah punya cucu, sampai mati, kamu hanya mengatakan, Allah saya adalah Tuhan, Allah yang dikenal di dalam Tuhan Yesus. Itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah. Satu Allah, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah. Berapa Allah? Satu saja, hanya satu Allah. Tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau Tuhan Allah yang disembah melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Yang dikenal di dalam Tuhan Yesus, itulah Allah yang benar. Yang lainnya itu palsu semua. Ingat itu, tak boleh kamu lupakan. Musa mengatakan kepada orang Israel dan kepada kita semua. Jadi jangan pernah kamu mengakui ada Allah lain selain daripada Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kamu harus ingat adalah kasihi Tuhan Allah. Kasihi Tuhan Allah. Kasih artinya apa? Kamu harus memiliki benar-benar perasaan hati yang mau mencintai Tuhan Allah. Sayang kepada Tuhan Allah kita. Dan sini dikatakan kamu harus kasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu. Segenap hatimu artinya apa? Seluruh isi hati kamu ini, sungguh-sungguh, sepenuh hatimu mengasihi Tuhan. Tak boleh setengah-setengah. Tak boleh kamu mengasihi Tuhan Allah lalu kamu mengasihi dewa lain, Allah lain. Tidak boleh. Di sini dikatakan dengan segenap jiwamu, seluruh rohmu, seluruhnya kamu harus mengasihi Tuhan Allah. Dan dengan segenap kekuatanmu, artinya apa? Dengan sungguh-sungguh berusaha memberikan yang terbaik untuk mengasihi Tuhan Allah. Termasuk dalam hal beribadah. Jangan kamu gampang tidur, saatnya ibadah, saatnya tidur. Itu namanya kamu tidak mengasihi Tuhan Allahmu dengan sekuat tenagamu. Kamu tidak mau melayani Tuhan. Kamu merasa capek lah. Aduh capek melayani Tuhan lah. Aduh saya nggak mau lah. Akhirnya kamu tidak mengasihi Tuhan Allahmu dengan sekuat tenagamu. Jadi kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu atau kekuatan. Ini perintah kedua. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, rohmu, dan dengan segenap kekuatan. Tidak hanya di omongan saja, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tapi buktikan ada tindakan, ada yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar mengasihi Tuhan Allah. Bisa mengerti? Bisa? Contohnya, kamu harus beribadah walaupun kamu ngantuk. Saya harus beribadah karena saya benar-benar mengasihi Tuhan Allah.
Kamu mau paduan suara, kamu merasa capek nyanyi, sulit. Kamu harus mengatakan, saya harus ikut, saya harus berlatih dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan sekuat tenaga. Membantu orang lain, kamu harus mengatakan, saya akan bantu dengan sekuat tenaga saya. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan untuk membantu, untuk melayani Tuhan Allah saya. Apapun itu, kamu harus lakukan semuanya itu. Oke? Untuk Tuhan. Nah, itu yang kedua ya. Nah, di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Harus engkau perhatikan ya. Itu tadi yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, di sini dikatakan, tidak hanya diri kita sendiri. Nanti kalau kalian punya anak, ada yang ada yang merasa dirinya tidak mau menikah, ada? Tidak ada ya, semua nantinya mau menikah ya kan? Kalau Tuhan berikan kita kesehatan, kita akan menikah, kita mau berkeluarga. Darren, kamu ada rencana nggak mau berkeluarga, nggak mau menikah? Hah? Kamu hidup sendiri saja sampai tua? Ya? Hah? Nggak tahu? Jadi kamu belum tahu apakah kamu menikah nanti atau tidak? Belum tahu ya? Tapi pada umumnya kita semuanya pada akhirnya akan menikah. Pada umumnya ya, walaupun ada orang yang dia memilih untuk hidup sendiri. Tapi pada umumnya kita mau menikah, mau berkeluarga. Nah, ketika kamu berkeluarga nantinya, mungkin saat ini kamu belum sampai ke pikiran di situ. Kamu masih banyak pikiran sekolah lah, pekerjaan lah, masa depan. Tapi ingat ini, suatu hari ketika kamu berkeluarga, punya anak, kamu harus mengajarkan ya anak-anakmu. Mengajarkan anak-anakmu untuk apa? Untuk hidup mengasihi Tuhan. Untuk mengatakan Tuhan Allah itulah Allah yang benar. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang dikenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kamu harus ajarkan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu juga nanti, kepada cicitmu. Kamu harus ajarkan. Kapan ada waktu, ada kesempatan bicarakan sama dia. Selalu ingatkan dia bahwa Tuhan Allah kita itu Allah di dalam Tuhan Yesus. Juru selamat kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus benar-benar beribadah, patuh, dan melayani. Oke, bisa mengerti ya? Nah, sekarang yang ketiga. Orang Kristen adalah umat covenant Allah, umat perjanjian Allah. Nah, secara bangsa, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Tetapi, secara penebusan, dalam arti keselamatan dari penghukuman akan dosa, orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah umat perjanjian Tuhan juga. Bisa mengerti? Oke. Nah, di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini adalah umat kesayangan Tuhan juga, umat kepunyaan Allah sendiri, bukan secara bangsa. Secara bangsa itu hanya satu, yaitu bangsa Israel. Tetapi secara ya keselamatan dari penghukuman akan dosa, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Bisa mengerti? Oke, nah di sini dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita dulu orang-orang yang bukan menjadi umat Tuhan. Secara bangsa ya kita bukan umat Tuhan, jelas itu. Kita orang Indonesia kan. Lalu dalam hal dosa, ya jelas kita banyak sekali dosa. Kita bukan orang yang orang-orang yang kesayangan Tuhan sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang
harus dimurkai oleh Tuhan kan? Nah, tetapi di sini dikatakan yang dahulu kamu bukan umat Tuhan, kita sekarang menjadi umat Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan pilih kita untuk menjadi orang Kristen, orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Patuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Jangan suka melakukan dosa atau tidak mau dengar apa kata firman Tuhan. Harus menjadi anak yang taat, yang patuh terhadap perintah Tuhan. Misalnya beribadah, jauhi dosa, jangan mencuri, jangan berbohong dan lain-lain. Kamu harus lakukan. Oke? Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kudus seluruh hidup kita. Artinya apa? Harus menjauhi hal-hal yang berdosa. Berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang namanya hidup kudus. Ya, kita beda daripada dunia ini. Oke? Nah, lalu dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Kita ini anak-anak Tuhan kan, bukan anak-anak iblis kan? Kita anak-anak Tuhan. Tuhan kita kudus, maka kita harus juga kudus. Kita harus jauh daripada hal-hal yang berdosa. Nah, perhatikan. Kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Seluruh hidup kita, segenap hati kita, dengan kekuatan kita sepenuhnya harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dan yang kedua, Tuhan memanggil kita agar kita hidup di dalam kekudusan dan melayani Tuhan. Artinya kita harus jauhi dosa, ya, dan kita mau melayani Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya semakin hari semakin berubah, ya, semakin serupa dengan Kristus dalam hal kekudusan. Ya, kita tinggalkan, perbaiki kesalahan kita. Kita mau patuh terhadap perintah Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Ikut paduan suara. Main musik untuk Tuhan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Beritakan Injil. Itu semua melayani Tuhan. Bisa mengerti? Oke? Nah, jadi ingat apa firman Tuhan pada hari ini? Yaitu kita harus benar-benar mengingat bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Dan kita harus benar-benar mengasihi Dia. Kita harus melakukan kewajiban kita, patuh kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang benar dan kami hanya kepadamu beribadah, patuh dan melayani Tuhan. Berkatilah anak-anakmu ini supaya mereka bisa mengerti firman Tuhan dan mereka sungguh-sungguh melakukannya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.